Prajurit Kristus, sebelum kita memulai ibadah kami pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami masih dapat berkumpul di ibadah ini dengan keadaan sehat. Tuhan, tuntun kami agar kami bisa menjadi seperti seorang murid yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk prajurit Kristus, kita mau memuji Tuhan ya, dengan semangat dan sukacita. Semangat! Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yuk kita ulangi lagu ini sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Wow, haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Semuanya gak ada yang main-main lagi. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama adik-adik. Malam harus bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kau pintar, bukanlah harta, hati yang
Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu pada hari Natal ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu. Engkau juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sekali lagi sembah Tuhan. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Adik katakan sungguh-sungguh. Ya Yesus katakan perbuatannya besar. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami yang hadir sore hari ini. Tidak ada yang terkecualikan Tuhan. Orang-orang yang ada di ruangan ini, Tuhan akan jamah. Tuhan akan lakukan perkara-perkara-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua. Baik yang mendengarkan, baik yang berkata-kata. Kami minta pengurapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lakukan perkara-perkara-Mu yang dahsyat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Coba sampai lompat katakan haleluya. Haleluya. Yang sebelah sini belum. Yang gede-gede belum lompat. Yang kecil-kecil pinter semuanya. Coba katakan haleluya sampai lompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama Kak Ratmi. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Mami Papi, semuanya shalom. Shalom, shalom luar biasa. Salam adik-adik semuanya, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Wah, dahsyat hari ini. Boleh sekarang gak ada yang ngobrol? Sekarang Kak Ratmi ya yang gantian ya, yang ngobrol ya, yang ngomong ya. Oke, kenalin dulu nama saya Kak Ratmi. Siapa namanya? Iya, biasanya Kak Ratmi ngajar sekolah minggunya di GBI Motherland. Siapa yang sudah pernah ke GBI Motherland? Wow, luar biasa. Berarti pernah ketemu Kak Ratmi ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Gembala, terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kita siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Semuanya sungguh-sungguh ya. Oke, kakak media. Tuh, wagapat jeng. Ya, kita baca apa ya? Hari ini firman Tuhannya 1, 2, 3. Yesus membawa pengharapan baru. Dari Kolose 1 ayat 27. Kita baca sama-sama, lanjut. Ya, sudah bisa baca? Ayo kita baca sama-sama, siap? 1, 2, 3. Nah, mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus pembawa pengharapan buat setiap hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Lanjut. Nah, adik-adik, selama 2 tahun adik-adik pernah ke gereja ini enggak? Ke gerejanya ngapain? Ke gerejanya di mana? Di rumah. Lewat Zoom, betul? Iya. Kenapa? Karena ada yang namanya COVID-19, betul? Nah, perhatikan baik-baik. Waktu itu, tahun 2020, Kak Ratmi mau kesaksian dikit. Waktu tahun 2020, bulan Agustus, Kak Ratmi itu kena COVID. Kalau orang sekarang kena COVID biasa, karena sudah divaksin. Jadi sudah tubuhnya sudah ada kekebalan. Tapi waktu itu tahun 2020 belum ada vaksin. Adik-adik tahu, Kak Ratmi itu ada di rumah sakit selama 21 hari. Dan 16 hari Kak Ratmi harus ada di ruang ICU. Itu kalau orang yang di luar sana itu mengatakan sudah tidak ada lagi waktu, pasti meninggal. Kenapa kakak bilang pasti meninggal?
meninggal. Setiap hari suami saya ditelepon sama pihak rumah sakit. Pak, hari ini harus dipasang ventilator. Pada waktu itu adik-adik tahu, waktu mendengar, kakak ini mendengar tentang bahwa saya mau di ventilator, saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allahku, Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin. Kak Ratmi pun berdoa seperti itu. Saya tidak mau lagi ada yang namanya alat di dalam tubuh saya. Ditambah lagi alat-alat yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ini alat yang terakhir dalam waktu itu saya bilang ini alat yang terakhir dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu saturasi Kak Ratmi itu 70, 80, 70, 80. Tapi pada waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau penyembuhku. Apa yang terjadi? Yang seharusnya hari itu saya di ventilator, tapi karena kedahsyatan Tuhan, saya tidak di ventilator. Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Sehingga hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Ini semua karena Tuhan Yesus, pembawa pengharapan. Amin. Tuhan Yesus ada membawa pengharapan untuk kita semua. Tuhan Yesus dahsyat. Ada seorang dokter bilang begini, inilah kita orang yang di dalam Tuhan. Memang katanya Ibu Ratmi itu saturasinya rendah. Tapi orangnya tenang. Kenapa Kak Ratmi bisa tenang? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup Kak Ratmi. Kalau nggak ada Kak Ratmi nggak tahu lagi. Tapi karena ada Tuhan Yesus, pembawa pengharapan, maka kita merasakan ketenangan. Amin. Ya, kita lanjut Kak. Haleluya. Ya, lanjut Kak. Lanjut. Nah, adik-adik, papi, mami, semua yang ada di tempat ini. Kalau hari-hari ini mungkin mengalami ketakutan, mengalami putus asa, mengalami kekhawatiran. Sekarang ini waktunya kita datang kepada Yesus yang pembawa pengharapan itu. Amin. Siapa yang hari ini mau datang kepada Yesus yang membawa pengharapan? Mari kita sama-sama lihat apa yang harus dilakukan. Lanjut Kak. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu pembawa pengharapan? Karena Tuhan Yesus itu gembala kita yang paling baik. Amin. Tuhan Yesus itu juru selamat kita, betul? Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, benar? Itu sumber pengharapan baru buat kita. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tidak akan pernah kekurangan kita. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita ada di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kakak tak kasih tahu. Yang namanya raja itu berkuasa. Betul? Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Haleluya. Lanjut Kak. Ya. Nah, ada yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan dan dijaga supaya Tuhan Yesus selalu menjadi sumber pengharapan baru untuk kehidupan kita. Yang pertama
perhatikan baik-baik. Kita harus penuh Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Ulangi lagi, penuh Roh Kudus. Sekali lagi, penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Karena dia sumber pengharapan itu. Lanjut. Caranya bagaimana orang itu supaya penuh Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap saat. Caranya suka untuk memuji Tuhan. Bukan sukanya lagu dunia. Amin. Seperti tadi. Bisa gak lagu yang ini? Waktuku sedih, waktuku susah, waktuku senang, ku panggil namamu. Jadi pada waktu kita sakit, pada waktu kita susah, pada waktu kita sukacita, kita harus tetap panggil namanya siapa? 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 Yesus. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Setelah memuji Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Siapa di sini yang sukanya baca firman? Tuh kan, belum semua. Siapa yang sukanya baca komik? Astaga, ampuni Tuhan Yesus. Tuh ya, mulai hari ini bacanya komik Alkitab, amin. Bacanya komik Alkitab, amin. 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 Dan setelah itu bacanya terus gini. Nyam 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 nyam. Bukan. Habis itu firman Tuhan itu apa? Direnungkan, dilakukan untuk kehidupan kita sehari lepas sehari. Amin. Haleluya. Dan di situ dikatakan setelah membaca firman Tuhan, berdoa. Siapa yang suka berdoa? Wow, luar biasa. Saya doanya 3 kali Kak Ratmi. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan sore. Nah, bukan hanya itu yang Tuhan mau supaya kita berdoa untuk orang lain, amin. Berdoa untuk mama papa, amin. Berdoa untuk Indonesia, amin. Berdoa untuk bangsa-bangsa, amin. Berdoa untuk generasi ini, amin. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Lanjut Kak. Ya lanjut lagi Kak. Yang kedua, katakan cinta Yesus. Cinta Yesus. Nah, kalau anak-anak yang cinta Yesus, itu pasti hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidupnya suka tadi apa? Memuliakan Tuhan. Suka memuji Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Lanjut. Dan yang ketiga, katakan. Tidak kompromi dengan dosa. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Yeay, itu namanya generasi Yeremia. Siapa di sini generasi Yeremia? Ya, generasi Yeremia itu tidak kompromi lagi dengan dosa. Hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lanjut. Yang keempat. Memenangkan banyak jiwa. Itu tugas siapa?
Tugas mama papa? Tugas siapa? Wah, tugasnya Tuhan Yesus. Hah? Memenangkan jiwa itu tugas siapa? Kita, katakan kita. Katakan kita. Bilang kamu. Tunjuk temanmu, kamu. 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 Itu yang harus memenangkan jiwa itu kita semua. Lanjut. Ya puji Tuhan sudah selesai. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan, waktuku sedih, waktuku senang. Waktuku senang, waktuku sakit, ku panggil namamu. Adik-adik katakan sungguh-sungguh pada waktuku senang. Waktuku senang, Yuk sungguh-sungguh, yuk sungguh-sungguh, yuk sungguh-sungguh ya. Yuk sungguh-sungguh sama Tuhan. ku panggil namamu. Katakan aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Katakan aku milikmu. aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Katakan aku milikmu. Aku milikmu, Katakan sungguh-sungguh adik-adik sendiri katakan aku milikmu. aku milikmu, Tuhan. Tanganku, ku rindu di dekatmu. Katakan aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Biar musik nyanyikan lagu ini. Kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di tempat ini. Tuhan mau kalau kita memiliki maut, pengharapan baru itu ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama Tuhan bilang, kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Yang mau dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Siapa yang sudah penuh Roh Kudus dengan berbahasa roh? Sudah? Yang belum sekarang bangkit berdiri. Yang belum semua bangkit berdiri. Ini generasi Yeremia ya Tuhan. Mereka mau penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik yang rindu, yang mau dipenuhi Roh Kudus yang berdiri. Nah adik-adik yang mau sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, nanti bilang sama Tuhan,
bersyukur kepadamu buat sore hari ini. Engkau akan pakai anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi messenger on the Pentecost. Engkau akan pakai dengan dasar di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan anak-anakmu ke depan ini ke dalam tanganmu. Di tahun 2023 Tuhan akan bangkitkan satu generasi. Generasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Generasi yang cinta Tuhan. Yang Amin. tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dan memenangkan banyak jiwa. Yes. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan. Amin. Halo prajurit Kristus, ini adalah waktunya kita mendengar pengumuman. Ayo prajurit Kristus, kita memberi persembahan. Nomornya ada di layar ya. Prajurit Kristus, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman semua. Oh iya, udah ada ibadah onsite loh di jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore. Jangan lupa datang ya prajurit Kristus. Bagi prajurit Kristus yang mau bertanya seputar GBI Bintaro House of Shalom, bisa kontak ke IG-nya @ibadahAnak_GBI-House. Pertanyaan apapun juga bisa tanya. Ini dia prajurit-prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Ini dia foto-foto dan video-video prajurit Kristus di minggu ini. Prajurit Kristus, ini adalah minggu terakhir adanya ibadah online. Jangan sedih ya karena udah ada ibadah onsite. Jangan lupa datang di ibadah onsite-nya. God bless you, bye! Teman-teman, ibadah hari ini keren kan? Nah, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Berkata agar bangsa dan negara kami bisa terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Dan berkati orang-orang yang ada di bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Agar mereka bisa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga buat Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus agar mereka bisa membimbing gereja kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat dan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Dan berkati adik-adik dalam studinya ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka. Berikan mereka kepintaran, hikmat ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga buat kakak-kakak ibadah ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus agar mereka bisa memimpin ibadah anak ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga buat kepala bidang kami Kasiska ya Tuhan Yesus. Berkati agar Kasiska bisa memimpin ibadah anak ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati renovasi anak ruang lantai 3 ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus agar renovasinya bisa berjalan lancar dan kita bisa menempati ruangannya ya Tuhan Yesus. Berkati hari Natal dan tahun baru ya Tuhan Yesus agar bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah yang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan intim bersama Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.